mukul tongkatnya. Nah, Hisham bin Abdul Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian pernah, tentu Atha ini sedikit saya berikan gambaran, dan ulama mengatakan dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang, kalau memang itu ciri khasnya, atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah. Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini, seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jarbu, tidak tinggi tidak pendek, itu bukan aib. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak hitam, kulit hitam, disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan biodata beliau, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, mata kanannya rusak. Fisiknya sangat kurang, rahimahullah. Tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi ulama, khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu, anaknya Abdul Malik bin Marwan, waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, orang alim ulama. Karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha bin Abi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah, di musim haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah wukuf di Arafah. Sementara wukuf, Sulaiman mengatakan, di mana sahibuk, aina sahibukum, mana nih teman kalian nih? Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti, ya, untuk muftinya. Atha bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka, Amirul Mukminin lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang, saya punya hajat, saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia menunjuk si, ya, Atha bin Abi Rabah jadi mufti, dia yang memberikan gaji, gitu kan, pemimpinnya lah. Ya. Dan waktu itu khalifah. Dan perlu diketahui Sulaiman bin Abdul Malik di zamannya ini khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa, gitu kan. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda datang ke sini? Kata dia, saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya. Kata Atha bin Abi Rabah, ini orang tadi saya bilang ya, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya, yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini, presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur. Langsung datang, langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal, gitu kan. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam? Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Atha mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin, mohon maaf, anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah. Tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih. Ini namanya muru'ah ya. Kehormatan, menjaga kesucian kehormatan dengan Allah, luar biasa. Silakan anda antri karena muslimin sudah antri sebelum anda. Sulaiman keluar antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih, ajudan-ajudannya segala sudah luar. Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih gitu. Gitu kan?
Ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah antri. Dan Atha bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya, dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman bin Malik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Dipanggil semua kumpul. Di kemah yang besar mereka kumpul, lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Amir Mu'minin, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat pribadi, maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atha bin Abi Rabah, karena saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singasana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman, khalifah bisa begitu, Atha bin Abi Rabah alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas nih, baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya, oh ini si fulan, ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan, kemasan. Sama dengan makanan, misal kalau di Makassar ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal, ada yang ditaruh di piring yang biasa. Tapi sama saja coto, gitu kan gitu. Mudah-mudahan bahasa ini bisa difahamin, gitu kan. Karena kalau makanan langsung paham biasanya. Satu waktu, kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah mendatangi. Jadi Sulaiman meninggal dunia. Khalifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia. Datang adiknya bernama Hisham. Hisham bin Abdul Malik, biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu, biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu. Itu sudah biasa, turun-temurun memang dari dulu gitu. Tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu, kakaknya ini Sulaiman terkenal dengan kesolehannya, dengan kealimannya, dia telah menunjuk ya Atha menjadi mufti. Maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Atha jadi mufti, lanjutin fatwanya. Satu waktu Atha bin Abi Rabah datang ke istananya. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua. Dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak ya, itu dari kayu biasa. Bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua, besar gitu. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus, ibu kota Syria. Perjalanan lumayan 1 bulan. Subhanallah, begitu sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain namanya Atha juga, Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabi'in, Atha Al-Khurasani. Jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini bekas budak yang jadi alim ulama, ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. Dia lagi di kereta kencananya, kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. Kalau kita kencana dulu, ada 2 orang yang di depan memegang kudanya dihias dengan beragam macam hal. Luar biasa lah, ketahui ini pejabat gitu. Begitu Atha Al-Khurasani lihat dari jauh, Atha bin Abi Rabah dikenal nih. Dia suruh berhentiin kereta kencananya, ada anaknya yang ikut di situ, anaknya Atha Al-Khurasani lagi ikut. Lalu Atha Al-Khurasani turun, mendekati keledai itu. Kata anaknya yang meriwayatkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak, dia turun dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamahnya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu, gitu kan. Kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah itu gitu. Lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya. Lalu mereka ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku, saya akan masuk bersamanya ke Amir Mukminin. Kata anaknya, ayah, siapa orang ini?
Saya belum pernah lihat orang semiskin ini gitu. Kata dia, hati-hati dengan lisanmu. Ini adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, alim ulama. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati. Jangan ngomong sembarang. Walaupun bukan Atha bin Abi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan Atha bin Abi Rabah. Masuk. Ini cerita, masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah, kata anak Atha al-Khurasani, anaknya bilang, ayah, ceritain apa yang tadi terjadi di dalam. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan Atha bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Atha bin Abi Rabah ini jalan pincang. Kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang begitu kami masuk, ini Atha al-Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana. Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singgasananya. Raja berdiri. Kemudian mendekati Atha bin Abi Rabah. Dan orang-orang tidak tahu nih Atha bin Abi Rabah siapa. Pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu. Karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya Atha bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad, anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hahuna Aba Muhammad, kesini ayahnya Muhammad. Atha bin Abi Rabah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang, la hahuna Aba Muhammad. Dirangkul terus tangannya, kata Atha al-Khurasani. Begitu sudah dekat dengan singgasananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk. Atha al-Khurasani dipersilakan duduk. Lalu Atha bin Abi Rabah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana khalifah. Sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak Atha bin Abi Rabah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi, kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisham, ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, penduduk Mekah dan Madinah wahai Amir Mu'minin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi SAW, walaupun ada kuburannya beliau sekarang, sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada. Itu kan masuk dalam masjid. Tetangganya Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan, ya, dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin semua dapat. Dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata. Itu haknya masyarakat. Penduduk Mekah dan Madinah tetangga dengan Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham, ya gulam, sekretaris datang, catat dan berikan sekarang juga. Ada lagi ayahnya Muhammad, ada lagi. Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam, catat, segera jalankan pesannya Aba Muhammad. Ada lagi hayanya Muhammad, terus aja Atha menyampaikan hajat muslimin. Gak ada hajat dia pribadi nih, hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah terakhir, sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan. Kata Amir Mu'minin, masih adakah hayah Muhammad? Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin, lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Atha? Aba Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah duduk, dia berdiri depannya dan dia menunjuk nih, ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu hai ayah Muhammad? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu, maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, gitu. Setelah itu kemudian kata Atha al-Khurasani, kami pun keluar. Dan demi Allah Atha bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun.
dari Amir Mukminin, tidak minum segelas air pun. Dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atha mengatakan, demi Allah saya datang bukan untuk ini. Kemudian ditinggalkan. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabah pulang teman-teman sekalian hanya untuk menasihati khalifah untuk hajat muslimin, dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atha al-Khurasani sebagai penutup kisah, demi Allah kalau Atha bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Mukminin.